bukan berarti berkarir di luar tidak bisa mendidik putra-putrinya di rumah, tetapi justru ketika berkarir di luar rumah, dia punya banyak pengalaman nih. Dia bisa mendapatkan pengalaman bagaimana parenting dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kula NU, kajian dan ulasan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama, Desa Selarang Kidul, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Kali ini kita akan membahas tentang makhluk Tuhan yang sangat mulia jika ia mampu mengalahkan tantangannya dan sangat hina jika ia kalah dalam menghadapinya. Tidak lain tidak bukan adalah kaum Hawa atau wanita atau wong wadon, bahasane Tegal. Ya, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih sudah hadir sahabat Nur Aflahatun. Beliau adalah Ketua PAC Fatayat Kecamatan Lebak Siu dan juga dosen di UPS Tegal dan juga aktif di PKK Kabupaten Tegal. Rupanya sangat sibuk sekali nggih. Tapi masih bisa menyempatkan hadir di Kula NU, matur suwun sangat. Kali ini kita akan membahas tentang emansipasi wanita. Tentu kita harus mundur alon-alon dulu. Kita lihat di mungkin dunia ini mengenal dengan peradaban Yunani dan juga peradaban Romawi, bahwa kaum perempuan pada saat itu di kalangan elit itu dikurung di istana-istana, sedangkan di kalangan bawah niku nasib perempuan sangat menyedihkan. Bahkan diperjualbelikan di pasar-pasar, dalam urusan rumah tangga juga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan laki-laki atau suami. Begitu pula dalam peradaban Romawi, kekuasaan yang dimiliki laki-laki itu kekuasaan yang bersifat kepemilikan, bukan kekuasaan yang disandingkan dengan kasih sayang, sehingga kaum perempuan tidak dapat berekspresi secara alamiah dan juga eksistensi mereka selalu dalam kecaman yang berkepanjangan. Adapun di agama pada saat itu yang terkenal, yang besar adalah Nasrani dan Yahudi, di mana mereka memiliki keyakinan bahwa perempuan merupakan sumber laknat pada saat itu, karena mereka memiliki asumsi bahwa perempuanlah yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam keluar dari surganya Allah dan hanya dijadikan sebagai lantaran atau media iblis untuk menyesatkan manusia. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, dengan datangnya Islam antara laki-laki dan perempuan itu diajarkan kesetaraan, diajarkan kesamaan, menjadi angin segar bagi perempuan. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi dengan datangnya ayat tersebut, antara laki-laki dan perempuan, hubungan antara suku bangsa sudah tidak ada perbedaan sama sekali. Yang membedakan hanyalah bagaimana pengabdian dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan firman Allah tersebut juga stigma yang selama ini ada di Indonesia, di Jawa, di tingkat kabupaten, kecamatan ataupun desa, itu masih sangat melekat bahwa yang namanya perempuan itu masih saja tentang dapur, tentang sumur, tentang kasur dan lain sebagainya. Niki jenengan melihat fenomena semacam ini bagaimana? Apakah tawaran Islam dari surat Al-Hujurat ini belum mampu atau belum selesai atau bagaimana? Sumangga. Nggih. Matur nuwun Gus Mudrik, pengantar yang luar biasa untuk diskusi kita pada malam hari ini. Sebelumnya
tadi sudah dikenalkan oleh Gus Mudrik. Perkenankan saya izin untuk membuka monggo. diskusi kita pada malam hari ini. Untuk Kula NU semoga tetap eksis Amin, dalam amin, amin. memberikan pencerahan dan edukasi kepada warga Nahdliyin Amin, khususnya amin. dan kepada masyarakat di seluruh dunia pada Amin. umumnya. Ya, Gus Mudrik, memang menarik ketika kita berbicara tentang sosok makhluk Tuhan yang namanya perempuan. Nggih. Kenapa saya sering mengatakan bahwa makhluk Tuhan yang satu ini adalah bukan seperti lagu yang mengatakan makhluk yang paling bla bla bla. Nggih. Ya kan? Jadi saya lebih senang menyebut perempuan Nggih. daripada wanita. Kenapa? Karena kalau kita menyebutnya wanita, itu kalau dalam bahasa Jawa itu singkatan wani ditata. Nggih. Oh, mata. Jadi saya selalu ketika mau menyebut diri kita sendiri, saya sebagai seorang perempuan, ya, ya, saat ini posisi saya adalah seorang perempuan dan sebagai seorang istri, Nggih. dan tentunya adalah sebagai seorang ibu juga. Oke. Nggih. Betul yang tadi disampaikan oleh Gus Mudrik di awal bahwa memang dulu kalau kita flashback ke belakang, yaitu di era mulai dari zaman Mesir kuno, Nggih. kemudian Romawi, Nggih. kemudian sampai ke sini adalah sampai ke zaman Cina kuno. Nggih. Memang posisi perempuan pada saat itu memang sangat dimarginalkan. Nggih. Kalau saya boleh menyebutnya itu adalah perempuan itu diibaratkan adalah sebagai kaum mustad'afin atau kaum yang dilemahkan pada zaman itu. Nggih. Jadi kita tahu bahwa kehadiran seorang perempuan, apalagi dulu pada saat zaman jahiliyah, itu ketika lahir seorang bayi perempuan itu dianggap sebagai suatu musibah, Aib, sebagai suatu aib sehingga harus dikubur. Nggih. Kemudian pada zaman Mesir kuno betul bahwa perempuan itu bahkan haknya itu diatur oleh laki-laki. Kemudian perempuan tadi diperjualbelikan, betul sekali, kemudian sampai seperti tidak punya daya, tidak punya haknya sebagai seorang perempuan. Nah, kekejaman di era dulu, di zaman Romawi, zaman kemudian sampai ke Cina kuno, itu kemudian bekas-bekasnya itu masih sangat melekat. Masih menjadi stigma, masih dilabelkan terhadap kaum perempuan. Ya, sehingga tidak dipungkiri ketika perempuan itu sampai detik ini masih dianggap sebagai konco wingking. Yang tadi Gus Mudrik bilang adalah 3R ya, dapur, sumur, dan kasur ya. Itu memang label itu sepertinya masih melekat. Tetapi kita patut bersyukur bahwa dengan datangnya agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mengajarkan bagaimana adanya kesetaraan, kemudian keadilan. Tadi sudah disebutkan ayatnya, itu jelas sekali di situ adalah pada kalimat lita'arofu. Jadi sebenarnya kehadiran perempuan itu adalah untuk diberikan kasih sayang, untuk dikenali bahwa perempuan itu ya memang harus dikasihi, harus disayangi, harus dihormati. Itulah sejatinya seorang perempuan, tidak boleh dilemahkan. Oke, kita kalau flashback kepada kita geser sedikit nih dari peran seorang perempuan. Kemudian ada yang menurut saya sungguh itu menjadi dalil yang menguatkan poligami, yaitu kalau kita menilik kepada Quran surat An-Nisa, banyak orang bahwa itu adalah ayat pembelaan untuk membolehkan poligami. Sebetulnya kalau kita melihat atau merujuk pada suatu ayat, kita harus melihat bagaimana asbabun nuzulnya. Bagaimana di zaman, betul sekali. Yang terkandung di dalamnya kan. Betul sekali. Kadang-kadang kita memaknai ayat itu hanya tekstual. Tidak memandang konteks kenapa turunnya ayat itu. Padahal dulu kenapa turunnya ayat itu, karena memang di situ jumlah perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Janda-janda tua lah. Jadi daripada kemudian membendung pernikahan dengan lebih dari 4 perempuan, lalu kemudian turunlah ayat itu. Seperti itu ya. Jadi orang tidak melihat pada konteksnya dan tidak melihat pada ayat berikutnya. Pada ayat berikutnya jelas bahwa di situ prinsip utama adalah keadilan.
Lalu dengan tawaran Al-Quran baik itu dari Al-Hujurat maupun An-Nisa dengan kontekstualnya sebagaimana yang disampaikan tadi, ini sekarang itu masih sebagaimana entah niku jenengan nanti menilai ini peradaban Yunani atau Mesir kuno atau Cina kuno niku bagaimana? Kan posisi perempuan sekarang kan juga hampir-hampir mirip lah. Atau Jawa sendiri memiliki peradaban sendiri atau bagaimana ngeten? Iya, betul. Bahwa kemudian kadang orang itu mau mencari pasangan itu supaya nanti pekerjaannya lebih mudah, yang ngurusi Betul rumah ada sekali. dan lain-lain. Itu sebenarnya pripun menurut panjenengan? Ya. Jadi memang kita itu sebenarnya masih mewarisi peradaban itu. Nggih. Ya, mau tidak mau dan suka atau tidak suka, kita tidak bisa memungkiri warisan itu masih melekat. Nggih. Nah, lalu bagaimana sebenarnya dengan konteks sekarang atau kekinian kita memandang bahwa fenomena ini ternyata belum sepenuhnya kita bisa memandang bahwa posisi perempuan itu sudah setara dengan laki-laki. Nah, menurut saya pribadi, bahwa satu hal yang harus kita kedepankan ketika kita ingin berumah tangga, ketika kita ingin menikah adalah bagaimana kita bisa mengenal pasangan kita dengan baik, kita bisa membangun sebuah komitmen, dan ini ada konsep yang sangat bagus sekali sebetulnya. Ketika kita mau memasuki rumah tangga, kita harus mengenal konsep namanya mubadalah. Artinya, Mubadalah itu adalah konsep kesalingan. Jadi kesalingan antara pasangan, bagaimana kita bisa saling menghargai, bagaimana kita bisa saling menghormati, karena sejatinya pernikahan itu adalah gerbang awal menuju kebahagiaan. Bagaimana kita bisa membahagiakan pasangan kita dan bagaimana kita bisa mengarungi kehidupan atau bahtera rumah tangga ini dengan sebuah kesolehan, sebuah tuntutan agama yang memang di situ ada kata yang makna yang begitu dalam di kata kalau kita menghadiri pernikahan atau ketika kita mengucapkan kepada teman kita, sanak saudara kita, yaitu sakinah, mawaddah, warohmah. Gus Mudrik tentu sudah lebih tahu sebenarnya apa arti dari kata sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi tidak hanya itu sebuah ucapan belaka, tetapi itu adalah sebuah doa dan sebuah harapan jika nantinya suami istri ini ketika menjalankan rumah tangga ada konsep kesalingan, ada relasi yang harus dibangun antara suami dan istri. Ini penting, makanya sekarang calon-calon pasangan yang akan menikah itu kan sekarang kita di Kementerian Agama ada program Binwil ya. Jadi itu adalah bimbingan menjelang pernikahan. Nah, itulah pentingnya biar ada konsep kesalingan. Nah, kalau saya sendiri memandang bahwa sebenarnya kesetaraan ini bisa kita bisa kita coba dimanipulasi, bahasanya itu adalah manipulasi, adalah dengan pendidikan. Kalau saya melihat adalah pendidikan punya peran penting bagaimana mengajarkan konsep kesetaraan dan konsep keadilan. Sebelum melangkah jauh ke kesetaraan, sebenarnya kesetaraan yang menurut jenengan itu kesetaraan yang bagaimana? Apakah kesetaraan dari segi mari bersama-sama mengarungi kehidupan bersama atau menghilangkan adat-adat yang terdahulu sebagaimana 3R tadi atau bagaimana, Mantan? Ya, oke. Kesetaraan di sini yang saya maksud itu adalah antara perempuan dan laki-laki itu adalah setara dalam satu, dia memiliki hak yang sama adalah dalam pendidikan. Ya kan? Ketika laki-laki harus sekolah, perempuan pun sama harus sekolah. Kemudian punya hak yang sama dalam beribadah, itu tentu. Kemudian adalah kesetaraan dalam memiliki hak yang sama untuk bekerja. Nah, ini kan penting. Ketika apakah nafkah itu adalah kewajiban suami? Iya. Itu pasti. Kemudian apakah istri boleh bekerja? Iya. Ya kan? Nah, itulah yang saya sebut dengan setara. Kemudian kalau tadi mengenai adat ya, kalau saya lebih sepakat sebetulnya ya oke lah, itu adat untuk di kita, masyarakat kita kayaknya masih saja itu
melabelkan bahwa perempuan itu ya segala urusan rumah tangga itu adalah ya masak, ya nyapu, mendidik anak. Nah, setara di sini adalah bagaimana ketika seorang suami memandang bahwa segala pekerjaan rumah tangga itu adalah bukan secara hakiki miliknya istri saja. Artinya ketika suami punya kesempatan untuk melakukan hal-hal seperti yang tadi saya sebutkan, itu bukan berarti adalah itu melulu tugasnya istri. Tetapi seorang suami pun ketika punya kesempatan untuk melakukan itu, kenapa tidak? Artinya ketika kekhawatiran kita adalah bagaimana dengan persepsi tetangga kanan kiri, saudara-saudara kita atau keluarga kita, ketika kita kemudian seorang laki-laki itu harus memegang pekerjaan yang di wingking, yang di belakang, itu tentu awal-awal akan menjadi suara yang sangat mengganggu, yang tidak mengenakan. Nah, di sini bagaimana kita sebagai suami dan istri bisa mengemas segala sesuatu pekerjaan yang ada di dalam rumah tangga kita, ini adalah sejatinya adalah konsumsi kita, milik kita. Kita yang merasakan, kita yang berbuat, kita bahagia. Gitu. Kalau kita harus tutup telinga itu kayaknya tidak mungkin. Tetapi kalau ada gosip atau apapun itu yang sekiranya itu kurang mengenakan, ya kita konsumsi saja, tetapi itu tidak menjadi sebuah persoalan yang mengganggu rumah tangga. Selanjutnya sekarang tentang bagaimana, apakah termasuk juga dalam ranah kesetaraan ketika seorang perempuan itu harus bekerja di luar rumah, padahal dari mungkin kalau dilihat dari sisi fikih itu kadang ada beberapa hal yang bertentangan, semisal ya keluar harus izin sama suami, kemudian harus menutup aurat dan lain sebagainya, sehingga inilah yang dikhawatirkan dari fikih syariat, keluarnya seorang perempuan untuk berkarir. Niku jenengan dalam menanggapi ini bagaimana? Oke. Itu memang realita yang sekarang kita hadapi, banyak sekali perempuan yang berkarir. Kita tidak bisa menutup mata bahwa saat ini justru kalau saya lihat tidak sedikit perempuan yang ingin berkarir. Betul yang disampaikan oleh Gus Mudrik bahwa ketika perempuan keluar rumah itu harus izin suami. Iya, itu harus. Kemudian ketika dia mau bekerja, ya dia harus izin suami, iya. Lalu dalam posisi ketika suami tidak bekerja, maka perempuan ya sudah seharusnya menurut saya, ini kan demi rumah tangga ya. Kemudian kalau suami juga, kadang-kadang kita dihadapkan pada beberapa pilihan. Ketika suami sudah bekerja, bukan berarti dia tidak mampu menafkahi istrinya, lalu kemudian istri itu harus bekerja. Nah, perlu dipahami di sini bahwa ketika seorang perempuan itu memilih untuk bekerja, untuk beraktivitas di luar rumah, bukan berarti dia melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan. Saya yakin itu. Jadi boleh jadi ada beberapa faktor yang melatar belakang itu. Yang pertama, mungkin karena sebuah tuntutan. Ya, jadi dia mungkin bisa untuk menambah perekonomian di keluarganya sendiri. Kedua, mungkin kalau saya lihat tren ke sini, wanita berkarir itu seperti tuntutan. Nah, tidak hanya sebagai tuntutan, tetapi itu sudah lebih menjadi sebuah keharusan. Kalau saya bilang itu sebuah keharusan. Kenapa? Kalau saya sendiri, saya bersyukur sekali mendapatkan seorang suami yang mengizinkan saya berkarir dari awal, sangat mensupport saya, sehingga sekarang saya bisa mubat mabit lah. Betul sekali, bisa mubat mabit. Bahkan beliau sangat mendukung saya. Sekarang saya sedang studi lanjut S3 juga berkat dukungan beliau. Dan di sini adalah saya melihat bahwa ketika perempuan berkarir itu, kenapa sebuah keharusan? Karena ketika perempuan itu mandiri atau berdikari saya yakin di situ adalah satu, sebenarnya kemandirian itu dengan sendirinya akan melatih seorang perempuan lebih, satu, percaya diri. Yang kedua adalah dia lebih bisa, menurut saya adalah bukan berarti berkarir di luar tidak bisa mendidik putra-putrinya di rumah, tetapi justru ketika berkarir di luar rumah, dia punya banyak pengalaman nih. Dia bisa mendapatkan pengalaman bagaimana parenting dan sebagainya. Justru mungkin ketika dia berinteraksi dengan banyak orang akan banyak pengalaman yang dia dapat.
Selain kemandirian, pengalaman, Nggih. kemudian juga saya melihat bahwa dia akan lebih bisa survive dalam menghadapi kondisi dan persoalan apapun. Itu yang saya alami ya. Jadi justru kehidupan di luar akan banyak mengajarkan kepada seorang perempuan bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia harus lebih kuat dalam menjalani segala persoalan. Dan tetapi justru nyun sewu ya, kalau saya melihat ya ini juga tergantung pribadi perempuannya ya, tergantung individunya. Kadang-kadang juga ini sekarang di eranya era digital atau medsos itu banyak perempuan-perempuan kadang terjebak dan dia tidak cerdas atau kurang bijak dalam menggunakan medsos. Justru kemudian bagaimana perannya di luar, bagaimana aktivitasnya di luar, kadang-kadang juga tidak menutup kemungkinan malah nyuwun sewu ada terjadi fitnah. Terjadilah sebuah persoalan yang itu akan mengganggu rumah tangganya. Dan itu untuk menghindari potensi-potensi fitnah semacam itu, niku lebih baiknya bagaimana? Apakah ya berkarir dengan berbagai alasan atau kalau yang mungkin kalau jenengan iyalah. Tapi kalau ini diterapkan mungkin di adik-adik kita, kemudian di anak-anak kita nanti, kalau yang dikhawatirkan itu mungkin kebablasannya nih. Betul untuk sekali. menghindari dari niku bagaimana? Oke. Karena masih tentang kaitannya tentang niku nggih, bagaimana kesetaraan ini harus tetap berlangsung karena sudah nggih didukung dari awal tadi bahwa Al-Qur'an itu sudah menggariskan kita supaya tetap setara dari dalam hal ini masalah mungkin pekerjaan ngoten nggih. Jadi rata-rata bahkan kerusakan rumah tangga itu Disebabkan mungkin disebabkan karena perempuannya yang terlalu sibuk di luar. Terlalu sibuk di luar. Iya. Jenengan menanggapi niki bagaimana? Ya, saya juga tidak menutup mata bahwa banyak kasus kemudian perceraian, banyak kasus kemudian perselingkuhan. Itu kan banyak faktor ya sebetulnya. Kalau saya memandang bahwa kalau kita dari awal itu sudah mengenyam pendidikan agama, itu adalah modal yang paling dasar menurut saya. Ketika seorang perempuan, ya ini utamanya dan laki-laki pastinya, ketika dia sudah mengenyam pendidikan di awal, pendidikan agama di awal, saya yakin itu menjadi fondasi yang sangat kuat. Ya, satu itu harus ada pendidikan agama. Yang kedua itu adalah tentu ada pengaruh lingkungan juga. Ya, iya kan? Jadi kalau individunya sudah baik, tetapi kemudian lingkungannya kurang baik dan tidak mendukung, ya itu bisa menjadi penyakit, ya kan? Kecelakaan. Terus kemudian tadi saya di era sekarang ini kita sebagai seorang perempuan tentunya harus bijak dalam bermedsos. Nah, itu penting. Nah, kadang-kadang juga kita di Facebook kemudian kita ketemu teman lama nih, nanti ujug-ujug CLBK. Nah, itu kan menjadi reunian sumber reunian tapi berujung petaka. Ini banyak kasus yang kayak gitu ya. Terus kemudian selain itu juga satu tadi komitmen ya. Komitmen itu penting. Bagaimana tadi saya bilang konsep mubadalah itu perlu dibangun sejak awal. Sejak kita mau memasuki rumah tangga itu harus ada konsep kesalingan dan membangun relasi, itu penting karena bagaimanapun seorang perempuan ketika mau keluar rumah, tetapi kondisi di dalam rumah itu masih labil atau masih berantakan lah ya, masih belum beres semuanya. Saya yakin itu justru ketika dia satu langkah mungkin keluar dari rumah, kemudian di dalam rumah masih berantakan, ya perginya dia itu menurut saya itu justru tidak akan membawa keberkahan, tetapi justru akan membawa tadi petaka atau penyakit dan lain sebagainya. Jadi penting membangun komitmen, pendidikan agama, kemudian tadi konsep kesalingan tadi ya, konsep mubadalah. Terus kita juga sebagai seorang perempuan itu harus selektif. Saya bilang selektif apa coba? Kita harus selektif, kita bisa memilah mana teman yang itu membawa kebaikan buat kita dan mana teman yang sekiranya itu akan menjerumuskan kepada kita. Kadang kita nggak sadar ya kan, kita berteman dengan siapa, kita bergaul dengan siapa gitu kan. Jadi ya kita harus selektif lah, harus pandai-pandai memilah mana yang itu baik untuk kita dan mana yang itu tidak baik untuk kita. Saya kira cukup, matur suwun sangat sahabat Nur Aflahatun telah menyempatkan diri hadir di
Kula NU. Ya, Semoga sama-sama. bermanfaat bagi Amin. wanita di seluruh Indonesia. Dan saya minta untuk yang terakhir pesan-pesan baik kepada adik-adik yang belum menikah ataupun yang sekarang sedang mengarungi rumah tangga yang mungkin sedang agak berantakan atau agak retak-retak sedikit, mohon untuk dicet atau dibenarkan lah. Betul ya. Monggo. Ya, ya Gus. Saya sebagai seorang perempuan, jadi yang pertama kita harus hargai diri kita sebagai seorang perempuan. Ya, kita sebagai makhluk atau kaum Hawa itu ya, ketika kita sudah bisa menghargai diri kita sendiri, nantinya dimanapun kita berada, saya yakin kita bisa menempatkan diri kita sendiri sebagai seorang perempuan. Jaga martabat kita, jaga kehormatan kita, itu sangat penting. Berikutnya adalah tingkatkan kualitas diri kita sebagai seorang perempuan. Jadi jangan menganggap bahwa perempuan itu ketika sudah menikah ya sudah pupuslah semua masa depannya. Itu salah. Justru ketika menikah itu adalah sebagai gerbang awal dia bagaimana untuk menemukan impiannya, menemukan cita-citanya bersama Sang Arjuna. Jadi pernikahan itu harus bahagia. Jadi pernikahan itu tidak boleh menyedihkan. Pernikahan itu harus bahagia. Dan sebagai seorang perempuan, dia harus pintar. Pintar itu tidak untuk diri sendiri, paling tidak adalah pintar untuk mendidik putra-putri kita. Dan sebagai seorang perempuan, tadi penting adalah agar bisa mandiri. Kenapa? Tadi saya sebutkan ketika mandiri pasti kita akan menjadi lebih percaya diri, kita akan bisa menjadi lebih kuat, bukan berarti strong tenaganya ya, tetapi kuat menghadapi apapun. Itu penting. Jadi harus pintar, mandiri, sehat, dan yang utama dari semuanya itu adalah harus berakhlakul karimah. Itu sangat penting. Kalau semuanya itu tidak dilandasi dengan akhlakul karimah, maka ya kita akan kebablasan, ya kan? Saya rasa itu saja, dan mudah-mudahan sekali lagi kita harus jadi perempuan yang bermanfaat. Amin, amin. Ya, karena anfa'uhum linnas khairunas anfa'uhum linnas. Nah, jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah bisa memberikan manfaat terhadap yang lainnya. Itu saja Gus Mudrik, terima kasih untuk Kula NU atas waktunya, dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia dan khususnya untuk warga Nahdien. Amin, amin, amin. Ya, cukup sekian pertemuan kali ini. Jangan lupa tetap dukung channel Kula NU dengan cara subscribe dan juga aktifkan tombol notifikasinya. Dan jangan lupa share dan komen yang membangun supaya kita tetap bisa bermanfaat untuk seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.